Pengurus penolakan relokasi makam Mede, para tokoh, bersama dengan sejumlah warga yang merupakan ahli waris pemakaman makam Mede, gelar acara peresmian tajuk musola, sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lokasi makam Mede pada Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Peresmian tajuk musola yang dibangun dengan swadaya masyarakat tersebut, sebagai salah satu upaya dan simbol terhadap ketegasan warga, khususnya ahli waris dalam menolak dengan adanya rencana relokasi makam Mede. Pengurus penolakan relokasi makam Mede, tokoh, beserta sejumlah warga ahli waris, menyayangkan dengan sikap yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Desa Mekarwangi, yang dinilai tidak mengutamakan kepentingan masyarakatnya, dan lebih berpihak kepada pengembang atau pengusaha. Di mana lahan pemakaman makam Mede tersebut diperkirakan akan dijadikan sebagai perluasan kawasan industri MM 2100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Jabbar ya Qahar ya Malik ya Qudus ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Jabbar ya Qahar ya Malik ya Qudus ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Jabbar ya Qahar ya Malik ya Qudus ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini, pemerintah Desa Mekarwangi diduga ngotot untuk tetap melakukan relokasi makam Mede, meski penolakan dari warga semakin menguat. Bahkan, pemerintah Desa Mekarwangi pun disinyalir telah menerjunkan tim pembebasan lahan, serta dituding menyetujui relokasi makam dengan mengklaim sudah mengantongi persetujuan dari sejumlah warga ahli waris. Namun klaim yang disampaikan pihak pemerintah Desa Mekarwangi melalui kepala desa, dibantahkan oleh sejumlah tokoh beserta warga, yang juga merupakan ahli waris tanah makam Mede, bahwa warga ahli waris mayoritas menyatakan menolak relokasi makam Mede. Pengurus penolakan makam Mede, tokoh beserta warga ahli waris mempertanyakan dan meminta kepada pihak pemerintah desa agar menunjukkan data bukti klaim atau data yang menyatakan bahwa telah adanya sejumlah warga yang menyetujui dengan adanya relokasi makam Mede, yang sampai saat ini dikatakan oleh pengurus penolakan relokasi makam Mede, pihak pemerintah desa tidak bisa dan belum menunjukkan bukti klaimnya tersebut. Beserta jajarannya, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di acara Maulid Nabi besar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk menghadiri acara Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus peresmian tajuk makam Mede ini. Dalam hal ini saya bicara tidak panjang lebar. Saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Mekarwangi dan sekitarnya, khususnya kepada yang mempunyai ahli waris di makam Mede ini, tolong kepada seluruh masyarakat jangan resah dengan isu-isu relokasi pemindahan makam Mede. Intinya, kalau kita mempertahankan makam Mede ini, kita menolak untuk relokasi, kita nggak usah takut. Negara kita ini negara Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada intimidasi atau gosip-gosip yang tidak bagus, nggak usah diambil hati. Kebetulan di sini ada pengurus di makam Mede ini. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, segera melapor aja.
Apalagi kalau saya lihat nih, ini acara mendadak, hanya baru 2 hari, tapi masyarakat tanpa diundang resmi udah hadir ratusan orang, hampir mencapai 1000 lebih. Apalagi kalau diundang secara resmi, mungkin lebih dari ini, mungkin berlipat ganda yang hadir. Saya sangat terharu dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang di acara Maulid Nabi ini di Makam Mede. Dengan persatuan dan kesatuan kita akan kokoh, Bu. Makanya marilah kita bersatu, jangan bercerai-berai. Contoh sapu lidi kalau hanya 1 batang mudah dipatahkan, bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kalau lidi dipersatukan, dibikin sapu 1 genggam, sulit dipatahkan. Intinya marilah kita bersatu untuk mempertahankan Makam Mede ini agar tidak direlokasikan. Takbir! Allahu Akbar! Makanya ibu, bapak-bapak, sekali lagi saya himbau jangan resah. Tenang, negara kita negara Indonesia, negara sudah merdeka. Jangan takut. Saya mohon ya, sekali lagi masyarakat tenang, jangan khawatir. Kita pun punya pemimpin, pemerintahan desa selaku pengayom masyarakat. Tidak mungkin ada seorang pemimpin berbuat yang semena-mena terhadap masyarakat. Mungkin selama ini yang nama manusia tidak lupa, hilaf atau apa. Ya, dalam hal ini kita percaya aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saya bicara tidak panjang lebar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda dan aparatur desa yang hadir di sini. Masuk ini nenek sepuh ya, nenek apa ya? Haji Nimah. Nenek Haji Nimah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir. Dan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita dalam rangka tasyakuran karena dari pemakaman Mede ini telah berdiri tajuk. Tajuk ini adalah salah satu tampak tilas perjuangan yang marfu ya Al-Bantani pada masa dulu. Memang beliau punya tajuk atau langgar dikenal untuk mensiarkan agama Islam. Nah, dengan alasan itu juga Makam Mede ini dipertahankan karena memang banyak jasa-jasa para leluhur yang sifatnya ini memperjuangkan atau mensiarkan agama Islam. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di sini adalah seperti Uyut Pian, Uyut Pijan. Ini diantara tokoh yang memang secara garisnya nyambung kepada kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon. Kemudian juga terkait dengan yang marfu, ini tersambung kepada silsilahnya kepada Raja Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin. Maka selaku anak keturunan yang ada di sini, ini rasanya kalau kita membiarkan pemakaman Mede ini digusur, ini rasanya termasuk orang-orang yang kurang bagus secara akhlaknya. Ya karena dulu mereka berjuang, masa iya sekarang kita memporak-porandakan pemakaman mereka. Maka tentunya dengan semangat itulah kita memperjuangkan lalu menolak untuk ada agenda tentang relokasi Makam Mede ke tempat yang baru. Seperti itu barangkali. Kemarin pemerintahan desa sempat bicara bahwa akan diadakan selamatan untuk penghormatan dari para leluhur Makam Mede. Itu gimana menyikapi hal itu dari warga sendiri? Ya. Untuk mensikapi hal terkait untuk perkembangan ke depan, memang kita juga ada informasi dari pihak yang memang setuju untuk makamnya ini dipindahkan, ya, atas dasar mungkin inisiatif daripada aparatur pemerintahan desa barangkali ya. Ini kita tidak menghalangi, silahkan saja bagi mereka yang memang untuk digali kuburan silahkan ya. Karena sekali lagi kami nggak punya hak untuk melarang mereka. Ya silahkan saja bagi yang mau mah, gitu ya, untuk mau digali dipindahkan. Yang jelas kami selaku warga yang baik di sini tidak akan pernah melarang, menghalangi mereka untuk melaksanakan agenda mereka. Terserah, silahkan saja. Ada nggak aparatur pemerintahan desa yang ikut dalam artian mensupport
warga di sini? Sejauh ini yang saya tahu waktu kita ada pertemuan kemarin itu, ya, memang ada istilahnya itu penjelasan dari aparatur pemerintahan desa yang diwakili oleh Bapak Lurah Subulus Nadi, bahwa beliau pun mengatakan akan ada acara tawasulan kalau nggak salah pada hari Rabu tanggal 4 besok, ya, seperti itu. Barangkali kalau memang kita tanya atau kita balik lagi kemana ini arahnya, yang jelas ada arahan dari pihak aparat desa, ya. Nah, ketika ditanya waktu itu kita pun ada pertanyaan, ini atas dasar inisiatif siapa adanya relokasi makam ini, cuman belum ada jawaban sampai saat ini. Apakah pemerintahan desa atau memang dari pihak lain yang akan memindahkan kuburan ini ke tempat yang baru, seperti itu. Total yang menolak berapa warga Pak di sini yang menolak relokasi? Sesuai informasi yang kemarin kita terima, ya, mungkin sama-sama juga dengar, katanya itu ada 250 makam yang dipindahkan. Itu pun data menurut dia, ya. Kalau kita mah belum tahu, cuman katanya data yang akan siap dipindahkan seperti itu jumlahnya. Ada 250 makam, ya, katanya. Untuk penolakan udah sejauh mana aja sih usaha untuk penolakannya? Ya, kita tetap memberikan semangat kepada warga yang memang tidak mau dipindahkan makamnya di sini untuk dipindahkan ke makam yang baru. Kemudian juga langkah-langkahnya kita akan adakan tawasulan rutin tiap malam Jumat. Dan sebagai benteng kekuatan kita, saat ini kita telah berdiri yang namanya Tajuk, ya, yang kita tadi udah kita namakan, diberi namanya Tajuk Al Hidayah Mede, gitu, ya. Jadi ini adalah benteng, ya, simbol kekuatan kita dalam usaha menolak adanya relokasi makam Mede. Ini ada udah. Ada rencana menempuh jalur birokrasi nggak? Mungkin mengadu ke pemerintah Pemerintah daerah? Ya, untuk saat ini kita belum ada, ya. Ini masih dalam tahap rapat lagi, tapi mungkin akan ada seperti itu yang kita tempuh, ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada keluarga besar itu makam Mede yang kami hormati, kita satu bahwa makam Mede adalah makam pewaris dari leluhur saya dan juga leluhur Ibu Nimah. Maka dari itu adalah saudaranya pertama Bapak Gucong, terus namanya Bapak Satem, Marasimin, Bapak Satem dan Marasimin itu ada kakak. Nah ini, ya, anak Pian, nah itu. Maka ini juga di antara sebelah timur juga tanah leluhur kita juga tanah sawah itu tanah Bapak Satem. Sebelah kidul, sebelah utara, selatan tanah dari Bapak Satem, bapak saya Ilin bin Sailan, anak Satem juga. Itu. Sebelah selatan itu juga tanah Bapak Satem. Nah ini tanah leluhur saya ini, anaknya Bapak ini, Bapak Pian, Mbah Pian. Baratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, orang memanggil saya Ustadz Ilyas Abdul Jabar, asli Putra Rawabanteng. Untuk masalah penolakan terhadap relokasi makam Mede, sebagaimana dalam tausiah tadi singkat yang saya sampaikan, berdasarkan ilmu, agama, budaya, dan akhlak. Maka berdasarkan konsep ilmu yang kami pelajari, berdasarkan konsep agama yang kita pelajari, dan berdasarkan budaya yang ada di sini, serta berdasarkan akhlak yang kita junjung tinggi, maka sungguh sangat tidak beradab ketika seorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim yang memindahkan kuburan orang tuanya yang ketika dipindahkan itu belum tentu sempurna. Maka untuk menghormati jasa-jasa mereka yang telah berjuang untuk anak cucunya, menghormati jasa-jasa leluhur kita yang dimakamkan di sini, maka kami menyeru kepada masyarakat untuk menolak relokasi pemakaman Mede kemanapun. Kalau misalkan dari usaha pemerintah akan memperluas area pemakaman, itu terserah dia, itu usaha dia. Tapi jangan merusak
yang sudah ada. Nah, maka saya sarankan kepada pemerintah ataupun pada masyarakat, makam Mede ini biarkan lestari. Karena apa? Karena kami tidak mau kehilangan sejarah leluhur kami. Karena makam Mede ini adalah simbol daripada keberadaan kami. Buktinya ketika acara ini dilaksanakan, saya bisa melihat betapa besar dan banyaknya saudara kami yang ternyata antara kami yang dari keturunan Mbah Marfu dengan dari keluarga Warung Gorin yang keturunan Uyutian itu bermuara pada satu titik, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang di Cirebon punya keturunan Girilaya, yang di Banten punya keturunan Hasanuddin, kami yang dari jalur keturunan Banten, dan yang dari Warung Gorin dari jalur keturunan dari Cirebon, yang ternyata kami bersaudara semua di sini. Nah, oleh karena itu kami tetap semangat mengajak kepada seluruh warga untuk menolak relokasi makam Mede dengan cara apapun. Insya Allah keberkahan itu akan datang kepada kita. Leluhur kita akan ridho kepada kita. Kalau leluhur kita sudah ridho kepada kita, insya Allah hidup kita pun akan berkah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Advokat News Kabupaten Bekasi melaporkan.